Berarti yang kesini itu nggak cuman ini ya, nggak cuman domestik ya, sampai luar negeri mancanegara pun datang ya. Datang ke sini. Bentuknya itu masih yang original kayaknya. Kita lihat susunan batunya juga masih seperti pada zamannya, lihat. Dan ini ditutup jalurnya karena ada batu yang tidak stabil dan cukup curam, jadi agak berbahaya. Selamat siang, sehat Pak? Alhamdulillah. Kenalkan saya Sui, Bapak. Ya, saya Denny sebagai Jupadil Pelihara Gunung Padang. Oke, siap. Pak, kalau ini tuh susunannya tuh ada berapa tingkat sih Pak? Ada 5 teras, 5 undakan ini. Empun dan berundak ini ya. Yang berundak. Nah, yang dari yang pertama itu biasanya digunakan untuk apa Pak? Pergunakannya kalau teras pertama itu ada nama batu gamelan tuh yang bunyi Bang. So batunya yang bunyi gamelan dua kan. Ini namanya Gunung Masigit teras 1. Ya, nah yang teras 1 itu untuk Ya itu keagamaan, masjid. Itu mah seni, buat seni. oh, itu yang gamelannya ya. Gamelan. Berarti bisa jadi disebut tempat buat selamat datangnya tuh di situ Iya, ya. Oh selamat iya. datangnya. Nah, kalau yang ini teras kedua. Ini ada batu ini lumbung nih. Batu lumbung. Untuk apa Pak kalau batu lumbung? Dengan lumbung istilahnya kalau di kita tuh kayak otak ini lumbung gitu ya. Lumbung nih. Ini kursi diperkirakan tempat meeting rapat dahulu. Oh. Memandang pasarah Gunung Gede. Iya. Dan sudut segi batunya juga ini 5. Oh iya. Wah. Wow, ini batunya bentuknya segi 5. Ini ya. 5 terus lagi di sini ada ini injak kaki. Ya ini mirip kaki Bang, kalau gak dilihatin mah ini mah gak kelihatan. Mirip bentuknya kayak kaki gitu kan. Nah ini. Oh. Iya. Ini teras 2 itu lumbung injak kaki ini batu kursi. Batu kursi, guys. Iya. Batu kursi itu tempat memandang. Ke arah kesananya kan Gunung Gede juga. Oh, buat nggak ke arah sana Gunung Gede. Kayak gini. Oh. Pasarah Gunung Gede Pangrango. 5 juga. Oh iya. Yang situ juga tuh. Kalau nggak ada kabut kan. Wow. Jadi selain tempat untuk ibadah, ini juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat zaman itu ya Pak? Iya, zaman dahulu lagi ini ada bentuknya kayak kujang kayak ini kan. Kayak kujang. Kujang itu kan Senjata Jawa Barat. Jawa Barat. Ada batu kujang, guys. Kujang ini ada tulisannya kan batu kujang. Nah ini kujangnya. Oh iya. Jadi ada bentuk seperti cetakan gitu ya dari batunya ya? Batunya. Oh. Nah, ini mah yang teras 3 yang dibilang tuh ada tulisannya tapak maung. Tapak maung. Bisa diseroti dulu ke sana. Ini tapak maungnya nih. Oh. Ini ada tulisannya tapak maung. Oh iya. Kita lihat Teras guys. yang ketiga. Jejak macan ya berarti ya? Di teras 3 ini yang keempat kan. Namanya batu Kanoragan. Batu Kanoragan, kita lihat. Menjadi pusat ya ini ya? Teras 4 nih. Teras 4. Yang terakhir yang sebutannya Singgasana. Singgasana. Sama batu Pandaringan. Pandaringan. Ya. Ya kita nih keliling, kita lihat masing-masing teras itu memiliki batuan-batuan yang khusus dan memang sudah ada sejak zaman itu. Kita lihat. Buka alas kakinya. Kayak ini untuk selonjoran, kayak tiduran ini bekas kepalanya nih. Iya. Bisa gitu tiduran. Oh. Sini. Bekas kepala sini kan. Kalau tiduran. Oh, tempat peristirahatannya ya? Kalau untuk kayak gini menghadap pasar Gunung Gede. Menghadap ke Gunung Gede. Oh iya benar.
Berarti ini juga zaman kerajaan juga dipakai ya Pak? Iya. Di kerajaan Prabu Siliwangi itu pernah menggunakan, jadi sebutannya patilasan. Petilasan juga. Nah, ini yang sebut batu pandaringan. Oh ini. Jadi ke sini tuh boleh masuk, buka lagi alas kaki, berdiam di sana berdoa. Oh ya, jadi ini adalah puncak dan pusatnya untuk peribadahan pada leluhur-leluhur kita yang dulu ya. Iya. Oh iya. Tadi kan juga nanya sama Pak Zainal, ini udah puluhan ribu tahun ya Pak ya. Betul. Berarti selain ada dari zaman prasejarah, juga zaman kerajaan masih digunakan ya Pak? Iya. Masih digunakan. Bapak udah berapa tahun Pak menjaga ini Pak? Ini saya dari 2007. Udah lama banget ya Pak. Kalau untuk udah pengangkatan kerjanya kalau ada honorer 96. Oh, 30 tahun lah. 30 tahun. Wah, ini emang dedikasi yang sangat tinggi, karena menurut gua tuh kita sama tempat lagi kayak tempat-tempat seperti ini tuh kita harus menjaga gitu, dan ini harus kita banyak pelajari dan kita cari tahu ya nggak sih Pak? Betul, betul. Dan Lestarikan. kita harus lestarikan tempat ini. Ya, buat kalian yang mau ke sini bisa dari Jakarta juga bisa, dari Bogor. Nah, karena gua sebulan ini lagi ada di Sukabumi, jadi kesini nggak begitu jauh. Oke, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ini enaknya saya lanjut ke daerah mana nih Pak? Ke sana itu ada sebutan toilet musola, tangga turunnya ke sini. Tapi kalau masih betah di sini dulu aja. Oke, siap. Di sana ada apa Pak? Di sana mah toilet musola warung. Ada warung juga ya? Di sebelah sana. Oke, siap. Nah, mau nyantai dulu kayaknya di sini, kita mau merasakan energi-energi leluhur kita dulu tuh, meditasi beribadah tuh di tempat seperti ini. Dan ya ini sangatlah strategis karena mengarah ke sana itu adalah Gunung Gede ya Pak? Gunung Gede. Tuh. Ke sana itu Gunung Gede. Mungkin sekarang lagi kabut ya, dan udah ada pepohonan jadi tertutup. Mungkin pada zaman itu jelas terlihat batu aja ya Pak ya? Batuan. Terus sampai ke sana tuh los gitu, kelihatan semua gunungnya ya. Iya. Oke, siap. Di sini tempat untuk kepalanya. Ya, gue di sini mencoba meditasi dan mencoba merasakan kayak leluhur kita dulu di sini tuh melakukan apa saja sih, kayak untuk peribadahannya atau tempat untuk berkumpul. Bahkan tadi ada disebutnya ruang rapat gitu. Nah, di sini gue mau nyoba ya kita menikmati sejenak, dan ya karena gue suka banget ke tempat kayak gini, karena ya di sini tuh banyak waktu yang telah berlalu dan pastinya ada sejarah yang terpendam di sini dan masih belum terungkap. Makanya tempat kayak gini tuh selain bersejarah juga penuh misteri gitu. Dan buat gue yang tertarik sama sejarah dan gue suka sama sesuatu yang dari masa lampau, ini harus kita pelajari gitu, dan sebisa mungkin kita rasakan gitu. Jadi kita bisa menggambarkan seperti dulu gimana para leluhur kita atau manusia pada zaman itu prasejarah, dan kerajaan-kerajaan yang datang ke sini itu istirahat seperti apa. Kita coba. Nah, batuan ini memang diciptakannya untuk peristirahatan seperti ini. Dan ya, syahdu banget. Gue nggak bakal nemu ini di tempat lain sih. Buat kalian yang mau meditasi, yang pusing dan capek gitu sama hiruk pikuk kota, datang ke sini cocok banget sih buat meditasi. Apalagi kalau malam atau sore, suasananya lebih syahdu lagi. Dan jika nggak ada pohon-pohon ini, kita memandang lurus langsung ke arah Gunung Gede Pangrango. Jadi pandangannya tuh gede dan luas gitu.
Ya setelah tadi nyoba meditasi dan santai sebentar di namanya Batu Singgasana itu, rasanya tenang banget, fresh. Gua nggak tahu kenapa setiap meditasi itu, dan gue udah lama banget gak meditasi ya, jadi rasanya tuh tenang dan terdukung sama suasana alamnya yang masih asri, karena masih ada suara-suara burung dan serangga-serangga yang berbunyi gitu. Wah enak banget, recommended guys buat kalian yang mau yoga. Daripada yoganya di tempat-tempat biasa, di ruko atau di apa, mending datengin situs ini, enak. Dan emang ini sering menjadi tempat meditasinya beberapa pilihan orang dari mancanegara loh. Kita lanjut nyari warung, karena meditasi sesungguhnya adalah ngopi. Let's go. Kita keluar dari situsnya. Hai. Kita menuju daerah yang ada warungnya. Di sini juga disediakan tempat peristirahatan untuk para penjaganya. Setelah jalan beberapa meter dari situs tadi, di sini juga tersedia warung yang bisa menyeduhkan kopi ya. Tadinya sih pengen banget ngopi, cuman kayaknya lagi kepengen minum teh tarik ya. Enak banget, suasananya sejuk, sunyi, dan suara dari alamnya tuh masih jelas banget dan nikmat banget. Mau beli snack di sini. Jadi buat kalian yang nggak bawa apa-apa ya nggak apa-apa, kesini ada warung kok di atasnya. Dan di sini juga ngejual kopi asli dari Gunung Padang ini. Cuman ya tadi kesalahan gua nggak ngambil cash dulu. Kita nyantai dulu. Dan padahal sekarang tuh jam 3, harusnya biasanya panas. Tapi di sini adem, sejuk. Apalagi tadi gue habis nyobain meditasi di Batu Singgasana. Nikmat banget, gue nggak tahu. Kayaknya habis gue nyantai di sini, gue mau turun ke bawah. Dan gue harus nikmati. Selain menjadi situs tertua dan cagar budaya, di sini juga cocok banget buat lo yang emang sekedar mau nyantai, mau meditasi, mau ngobrol sama temen lo atau ngobrol sama diri lo sendiri. Sini tempatnya cocok banget, enak, damai gitu. Ya, gua udah kelar nyantai-nyantai di warung. Tadi gua minum teh tarik ya di situ, dan kita melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah. Dan melalui 700 anak tangga lagi, asik. Pengennya lama-lama gitu di sini, dan pengen ngerasain gitu suasana malamnya di sini tuh kayak gimana. Dan gue yakin di sini tuh adem banget, sejuk. Karena tadi siang pun tetap sejuk di atas ini. Ini kita perjalanan dari warung ke situsnya lagi. Di situ kita turun ke bawah. Ya, kita turunnya lewat situsnya lagi ya, biar kita ngerasain orang pada masa itu gimana sih rasanya turun dari sini. Tadi kita udah nyoba meditasi juga di sini, di namanya Batu Singgasana, dan wow, sepertinya mau hujan ya. Di secepat mungkin kita harus turun.
kita menuruni teras-terasnya, mulai dari tadi teras 5, sekarang di teras 4. Turun lagi ke teras 3. Tempat berkumpulnya orang, dan banyak sekali batu yang berbentuk unik di sini, kayak tadi yang bentuknya segi 5, ada tapak macan, bahkan ada seperti tercetak bentuk kujang, yaitu senjata tradisional dari Jawa Barat. Makanya disebutnya batu kujang. Ya, gue yakin tempat kayak gini nggak cuman bebatuan doang, nggak, tapi ini suatu tempat yang memang penuh sejarah, dan pastinya berkali-kali atau beribu-ribu kali kehidupan manusia terjadi di sini dan berganti-ganti generasi sampai saat ini. Kayak gue respect banget sama yang menjaga dan merawat tempat ini. Ini tadi teras 2. Ya, maaf, Pak Denny lagi. Mari Pak, makasih banyak ya. Saya pamit dulu ke bawah. Dadah, makasih banyak Pak. Kita turun bawah. Ya, baik banget Pak Denny tadi menunjukkan batu-batuannya dan nama-nama lokasinya, dan ditunjukin semuanya. Gue yakin mereka juga bakal seneng ketika didatangi oleh tamu, dan ya karena ini menjadi salah satu bagian dari hidup mereka, yaitu menjaga situs cagar budaya ini. Itu teras 1 yang tadi buat selamat datangnya. Ya, trek di sini bebatuan. Kalau dari zaman dulu ini masih tersusun rapih, pastinya tangga atau punden berundak ini tersusunnya rapih banget dan mudah diakses. Cuman ya pastinya gara-gara pergerakan lempengan bumi dan efek dari alam yang kita nggak tahu, jadi banyak perubahan, tapi nggak jauh dari bentuk aslinya. Kayak lu kepikiran nggak sih datang ke tempat dimana dulunya puluhan ribu tahun ada peradaban di sini, bahkan sebelum zaman kerajaan, tapi manusia udah bisa membuat tempat seperti ini gitu. Contohnya kayak tadi tempat buat meditasi lah, batu gamelan. Kan itu suatu hal yang magic menurut gua. Dan ilmu tentang manusia sepertinya belum selesai sampai saat ini juga. Masih banyak yang perlu dicari tahu. Suara alamnya natural banget, gue suka banget. Dan kita harus menuruni 700 anak tangga. Iya, seperti itulah. Kita harus turun ke sana 700 anak tangga, tapi harusnya lebih gampang karena turun. Nggak tahu sih. Gue kan gampang capek. Nah, bisa istirahat kalau capek. Nah, di sini juga tersusun gitu, ada batu-batuan yang memberikan petunjuk jalannya gitu. Tuh, ada batu-batuan yang tersusun sepanjang tangga ini yang mengarahkan untuk turun atau naik. Jadi nggak kebayang pada masa itu manusia sudah bisa membuat tempat sebesar ini dan semegah ini. Ya, walaupun gua belum pernah ke piramida yang ada di Mesir, mungkin suatu saat nanti gue bakal ke situ juga. Tapi kita harus bangga sama apa yang ada di Indonesia ini. Dan ini masih belum selesai loh untuk dipelajari. Dan sampai saat ini penelitiannya masih lanjut. Apakah ini menjadi contoh peradaban kuno bahkan sebelum Mesir ada, atau bagaimana, itu masih menjadi misteri. Ini harus hati-hati ya, karena beberapa batuannya udah ada lumut
jadi agak licin, so kalian harus hati-hati. Gue seneng banget ke tempat ini karena gue menemukan ketenangan dan stress release ketika bisa meditasi di tempat dimana 10.000 tahun lalu itu menjadi tempatnya leluhur dan raja-raja zaman dahulu. Dan gue bisa nyobain tempat itu. Wow. Alamnya juga indah banget, apalagi tadi ditunjukkan bahwa ada tempat lingkaran batu atau ya tempat nongkrong orang zaman dulu sebelum ada Blok M, mungkin nongkrongnya di situ dan memandang langsung ke Gunung Gede. Gila, kebayang gak sih lo keindahannya kayak gimana, dan orang zaman dahulu tuh udah ngebuat itu. Wow. Kita memilih jalan untuk turun ke situ. Let's go. Tenang guys, kalau kalian kesini nggak bakal nyasar karena path atau rutenya itu udah jelas dan kita full menggunakan tangga di sini. Jadi nggak bakal nyasar. Ada pilihan juga jalan yang lebih landai. Enak banget deh pokoknya. Dan seharusnya kita lebih banyak mendatangi tempat-tempat kayak gini. Gue sangat menyuarakan hal itu karena kita harus bangga apa yang kita punya. Asik. Tuh, udah jauh, langsung turun udah nyampe ke parkiran. Ya, kita udah sampai bawah. Jadi gitu aja untuk di daerah Gunung Padang ini. Ya, jadi bisa disebut gunung karena bentuknya seperti gunung, tapi masih kurang meyakinkan gitu karena bentuknya seperti piramida. Dan ini juga bisa disebutnya tadi punden berundak, di mana menjadi tempat beribadah untuk manusia prasejarah saat itu. Ya, untuk misteri dan konspirasi yang ada kita masih belum tahu terungkapnya gimana. Tapi kalau untuk gue masih percaya bahwa ini adalah memang sebuah gunung. Lalu ada campur tangan manusia untuk membuat punden berundak tersebut, yang dimana memiliki sistem terasering. Ya, jadi selain ilmu sejarah yang kita dapat, ketenangan dan meditasi yang enak di sini juga bisa dapat. Tentunya bersama orang-orang yang dengan hati, dengan tulus gitu menjaga situs ini. Jadi buat kalian yang kesini, jangan nyampah, kalian memang harus menjaga situs budaya ini karena ini sudah berusia puluhan ribu tahun dan ya kita harus melestarikannya. Dan buat kaula muda sebisa mungkin mempelajari banyak hal tentang seperti ini. So gitu aja video untuk hari ini. Gue Sui pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Keep Nomad Indonesia, dan kalian juga bisa follow Instagramnya di keepnomad.id. Gue Sui pamit, sampai jumpa.